Episode sebelumnya menceritakan bahwa Rizky menerima telepon dari pihak kepolisian bahwa Nico sedang mengalami kecelakaan bersama temannya. Dan salah satu di antara mereka ada yang meninggal dunia. Kemudian Rizky pun mengajak Lily untuk melihat kondisi Nico. Namun sebelum itu Rizky mengabari tantenya, yaitu Bu Anita, bahwa Nico mengalami kecelakaan. Sedangkan Bapak Chandra Rahardi setelah menerima penjelasan dari Rizky, ia pun pulang ke rumahnya bersama Pak Somad. Sedangkan Jin Ifrit yang telah selesai mencelakai Nico, ia pun kembali ke rumah keluarga Bapak Chandra Rahardi. Namun waktu di rumah tersebut, Jin Ifrit sangat marah. Ia tak menemukan keberadaan Lily di dalam kamarnya. Bahkan ia tak menemukan Lily berada di dalam rumah tersebut. Jin Ifrit tersebut berusaha menerawang dan mencium aroma Lily, namun ia tak melihat dan mencium keberadaan Lily. Akhirnya Jin Ifrit pun mengamuk. Semua barang-barang Lily jadi amukan hingga membuat barang-barang yang ada di kamar Lily jatuh berserakan. Bahkan bukan hanya kamar Lily yang menjadi amukan Jin Ifrit, melainkan seluruh ruangan pun menjadi amukan Jin Ifrit. Sedangkan Bapak Chandra Rahardi yang telah sampai di rumahnya, ia bertemu dengan Bapak Sodik yang saat itu datang bersama seorang dukun. Pak Sodik pun menjelaskan bahwa dirinya telah membawa dukun atas persetujuan Bu Sulastri, dan Pak Sodik pun mengatakan kepada Pak Chandra Rahardi bahwa Lily telah hamil anak Jin Ifrit. Mendengar penjelasan Pak Sodik, Pak Chandra pun akhirnya marah. Ia meminta Pak Somad dan Pak Sodik mengusir dukun tersebut. Intinya Pak Chandra Rahardi tidak percaya tentang keberadaan Jin Ifrit di rumahnya. Bapak Chandra Rahardi yang pada saat itu sedang marah, ia pun langsung meninggalkan Pak Somad, Pak Sodik dan seorang dukun di luar rumahnya. Pak Chandra pun masuk ke dalam rumahnya. Namun di saat ia baru masuk, Pak Chandra Rahardi sangat terkejut melihat keadaan rumahnya dalam keadaan berantakan. Bahkan tadi pagi waktu Pak Chandra baru datang, Pak Chandra masih melihat rumahnya dalam keadaan rapi. Ia pun melihat CCTV di laptopnya, dan Pak Chandra Rahardi sangat terkejut tawa isi CCTV tersebut, di mana barang-barang di seluruh ruangan berterbangan seperti terkena angin puting beliung. Pak Chandra Rahardi tak melihat ada seseorang yang membuat barang-barang berserakan di lantai. Di saat Bapak Chandra Rahardi kebingungan, tiba-tiba saja ia merasa tubuhnya terbang melayang. Bapak Chandra Rahardi pun berteriak meminta pertolongan. Pak Somad, Pak Sodik, dan Pak Dukun yang telah mendengar teriakan Pak Chandra pun langsung masuk ke dalam rumah. Mereka bertiga pun terkejut dengan keadaan rumah yang berantakan. Dan mereka bertiga lebih terkejut lagi saat mereka melihat tubuh majikannya, yaitu Bapak Chandra, terbang melayang sampai tubuh Pak Chandra masuk ke dalam kamar Lily. Pak Somad, Pak Sodik, dan Pak Dukun berusaha menolong Pak Chandra. Mereka pun mencoba mendobrak pintu kamar Lily demi bisa membebaskan Pak Chandra dari tawanan Jin Ifrit. Namun tiba-tiba tubuh mereka bertiga terhempas dan terlempar jauh hingga mereka bertiga pingsan. Dan entah sudah beberapa jam lamanya mereka pingsan. Dan di saat Pak Sodik sadar dari pingsannya, Pak Sodik pun menelepon Bu Sulastri, dan Pak Sodik memberitahukan kondisi Pak Chandra yang telah menjadi tawanan Jin Ifrit. Bu Sulastri pun meminta Pak Sodik agar dukun yang telah dibawanya harus bisa menolong suaminya keluar dari rumah tersebut. Di saat Pak Somad dan Pak Dukun sadar, akhirnya Pak Sodik pun menyuruh Pak Dukun masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Pak Chandra dari tawanan Jin Ifrit. Sedangkan Dukun tersebut ketakutan karena ia telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Pak Chandra Rahardi tubuhnya terbang melayang. Namun Pak Dukun tersebut dengan terpaksa masuk daripada ia kena marah Pak Sodik. Sedangkan Pak Sodik dan Pak Somad sedang menunggu di luar. Mereka pun menunggu kedatangan Bu Sulastri. Dukun yang di bawah Pak Sodik ternyata dukun palsu atau juga disebut dukun Abel. Dukun tersebut sama sekali tidak punya ilmu kesaktian. Selama ini ia hanya berniat menipu pasiennya. Dukun palsu tersebut ingin mengetahui keadaan Pak Chandra, maka dari itu ia pun mengintip di lubang kunci pintu kamar Lily. Sedangkan dukun Abel tersebut melihat Pak Chandra sangat ketakutan. Entah apa yang dilihatnya hingga membuat Pak Chandra sangat ketakutan. Dukun abal-abal tersebut mencoba membuka pintunya. Namun pintu telah terkunci dari dalam, dan tiba-tiba saja
makhluk yang sangat mengerikan, yaitu jin ifrit muncul di depan dukun tersebut. Dukun palsu tersebut sangatlah terkejut, dan ia sangat ketakutan, ingin kabur dari tempat tersebut. Namun, ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Akhirnya, dukun palsu tersebut jatuh pingsan. Sedangkan di luar rumah Bu Sulastri telah sampai di rumahnya. Saat melihat kedatangan Bu Sulastri, Pak Sodik langsung bisa menceritakan kepada Bu Sulastri bahwa Pak Chandra Rahardi sedang disekap oleh jin ifrit di kamar Lili, dan seorang dukun sekarang sedang berusaha menolong Bapak Chandra Rahardi. Sedangkan Pak Somad juga menceritakan bahwa kondisi rumah sangatlah berantakan. Kemungkinan jin ifrit tersebut marah karena tidak menemukan keberadaan Lili. Bu Sulastri pun menyuruh Pak Sodik dan Pak Somad untuk mendobrak pintu utama agar mereka semua bisa masuk ke dalam rumah. Pak Sodik dan Pak Somad pun akhirnya menjalankan perintah Bu Sulastri. Mereka berdua pun mencoba mendobrak pintu utama di rumah majikannya. Namun saat mereka mencoba mendobrak, tiba-tiba saja tubuh Pak Sodik maupun Pak Somad terlempar dan jatuh ke lantai. Bu Sulastri yang melihat kejadian tersebut pun sangatlah terkejut. Setelah kejadian tersebut, Bu Sulastri pun membuka laptopnya. Ia berniat mengecek CCTV untuk memeriksa keadaan di dalam rumahnya dan juga keadaan Bapak Chandra Rahardi. Bu Sulastri dan Pak Somad juga Pak Sodik fokus melihat ke arah laptop. Mereka memeriksa satu persatu ruangan di dalam rumahnya. Bu Sulastri sangat terkejut melihat keadaan di dalam rumahnya sangatlah berantakan, dan mereka dikejutkan lagi saat melihat dukun palsu tersebut ditakuti oleh jin ifrit. Bahkan mereka juga melihat bagaimana jin ifrit menyiksa dukun palsu tersebut. Jin ifrit membuat tubuh dukun palsu tersebut terbang, melayang hingga tubuhnya dijatuhkan ke lantai hingga berkali-kali. Sungguh malang nasib dukun palsu tersebut. Dan mereka dikejutkan lagi saat mengecek CCTV di kamar Lili bahwa kondisi Bapak Chandra Rahardi sangat mengenaskan. Ia pingsan dan tergeletak di lantai dengan muka penuh luka dan babak belur. Bu Sulastri yang melihat keadaan suaminya tak kuasa membendung air mata yang menghujani pipinya. Saat mereka fokus melihat kondisi Bapak Chandra Rahardi, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh kemunculan sosok yang sangat mengerikan. Makhluk tersebut tak lain adalah jin ifrit. Jin ifrit tersebut mengatakan kepada Bu Sulastri, Pak Somad dan juga Pak Sodik bahwa jin ifrit tersebut takkan pernah melepaskan Bapak Chandra Rahardi sebelum Lili kembali ke rumah ini. Bahkan jika sampai Lili tak kembali, bisa jadi Bapak Chandra Rahardi akan kehilangan nyawanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya di Otu Prizafira Channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Rizafira.